menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan peluang Richard Eliezer kembali menjadi anggota Polri tetap ada, namun masih harus menunggu sidang etik yang akan disiapkan oleh Divisi Propam Polri dalam waktu dekat. Terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat Richard Eliezer akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis dibacakan Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso setelah hakim membacakan sejumlah fakta-fakta persidangan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sontak suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terutama di dalam ruang pengadilan riuh teriakan dari para pendukung Richard Eliezer. Terdakwa Richard pun tak kuasa menahan tangis usai mendengar vonis yang dibacakan Hakim Ketua. Usai divonis, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan peluang Richard Eliezer kembali menjadi anggota Polri tetap ada. Namun masih harus menunggu sidang etik yang akan disiapkan oleh Divisi Propam Polri dalam waktu dekat. Balik ke Brimob lagi ya, Pak? Balik ke Brimob itu terbuka, Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan, Pak, sidang etik Ya, sendiri, Pak? kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Lantas bagaimana nasib Eliezer di tubuh Polri setelah divonis penjara 1 tahun 6 bulan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabar Reskrim Polri 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi dan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Mbak April. Selamat sore Mbak April ya. Baik, Selamat sore Mbak Susi. Baik, pertama saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, setelah Majelis Hakim memvonis ringan Eliezer, apakah ada kemungkinan Eliezer akan berkarir kembali ke kepolisian, Pak Ito? Baik Mbak, dari aspek normatif yang jelas bahwa saat ini adalah Saudara Eliezer itu masih anggota Polri ya, karena belum mengikuti sidang kode etik. Karena ini kan ada 2 proses persidangan, yaitu sidang pidananya yang sudah selesai dan diputus dengan vonis 1 tahun 6 bulan, kemudian sidang kode etiknya yang akan dilaksanakan mungkin dalam waktu dekat. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022, bagi seseorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, kemudian diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun atau divonis di bawah 3 tahun, maka yang bersangkutan itu masih memiliki hak untuk menjadi anggota Polri, dan itu sudah ditekankan oleh Pak Kapolri. Tentunya Pak Kapolri juga berdasarkan dengan aturan yang berlaku ya. Jadi Eliezer ini sangat besar kemungkinannya untuk tetap menjadi anggota Polri, dengan catatan untuk kasus pidananya tetap harus dijalankan dahulu. Nanti hasil komisi kode etik itu akan diberlakukan setelah yang bersangkutan keluar daripada rumah tahanan. Baik, berarti masih ada kemungkinan. Tapi kalau dari kondisi fisik atau psikis dari Eliezer sendiri seperti apa sih Ibu Susila Ningtyas? Kalau kondisi fisiknya sehat walafiat. Kalau kondisi psikisnya juga terus terang ini ya, Richard bersyukur ya dengan putusan yang kemarin, dan dia masih berharap Pak Ito dan Mbak Aprilia untuk kembali ke Polri seperti itu. Jadi harapannya juga besar untuk kembali ke Polri. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, apa yang harus disiapkan Eliezer pasca menjalani hukuman untuk kembali ke institusi Polri?
yang jelas kita harus menunggu dulu ya Mbak Pria untuk hasil daripada Komisi Kode Etik ya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun di sini patut kita garis bawahi bahwa peran LPSK ini luar biasa ya, karena bagaimanapun juga yang menguak kasus ini meskipun Eliezer itu adalah sebagai pelakunya, tapi tanpa dukungan LPSK mungkin ini akan menghambat ya, karena bagaimanapun juga yang bersangkutan dengan berani, dengan jujur itu karena merasa ada yang melindungi. Jadi di sini peran LPSK luar biasa, dan tentunya LPSK juga di sini juga berharap, saya yakin bahwa yang bersangkutan tetap menjadi anggota Polri karena memang itu harapannya yang bersangkutan. Tapi tentunya ada tugas berat bagi LPSK, karena kalau memang sudah diputuskan bersangkutan tidak di PTDH atau tetap menjadi anggota Polri setelah menjalani hukumannya, tentu ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu masalah keselamatannya, masalah intimidasi, apalagi yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan organisasi Polri. Dan ini pun juga nanti tugas ini bukan dari LPSK saja, tetapi tugasnya adalah daripada pimpinan Polri dan pimpinan kesatuan di mana Eliezer itu akan bertugas. Itu tugasnya untuk mengamankan yang bersangkutan dari kemungkinan ya adanya intimidasi ataupun hal-hal lain. Saya kira demikian, Pak. Dalam sidang etik yang akan atau kode etik yang akan dilaksanakan nanti, apakah status sebagai justice kolaborator ini akan membantu Eliezer, Pak Ito? Kita tidak melihat status justice kolaboratornya ya, karena banyak yang JC juga tapi hukumannya di atas 3 tahun ya. Kita hanya melihat daripada vonis hakim yaitu di bawah 3 tahun. Ya, saya kira mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan, dan juga kita melihat bahwa yang bersangkutan ini kan baru ya, baru menjadi anggota Polri, jadi masih diharapkan untuk kedepannya yang bersangkutan itu bisa belajar dari pengalaman pahit yang dialaminya untuk bisa lebih baik. Dan mungkin kalau di sini kita lihat bahwa saya yakin bahwa LPSK ini tidak akan melepas begitu saja, karena ini akan menjadi tanggung jawab ya. Mungkin Ibu Susi bisa menjelaskan nanti bahwa LPSK ini sampai merasa bahwa Richard Eliezer ini sudah betul-betul terlindungi dan merasa nyaman, baru nanti tugasnya itu mungkin bisa akan selesai gitu. Baik, Ibu Susila Ningtyas, apakah nanti ketika dalam masa tahanan LPSK masih mengawal atau memantau Eliezer? Iya, karena Eliezer ini pada minggu lalu ya sudah kami tetapkan untuk diperpanjang perlindungannya. Jadi memang kami akan memberikan perlindungan nanti sampai 6 bulan ke depan. Jadi memang pada prinsipnya LPSK itu memberikan perlindungan itu sampai yang bersangkutan itu tidak ada ancaman, aman dan nyaman seperti yang disampaikan oleh Pak Ito tadi. Tetapi juga kami juga mempertimbangkan berkaitan dengan kemauan yang bersangkutan, karena prinsipnya perlindungan saksi dan korban itu didasarkan kepada kerelawanan dari orang tersebut. Jadi kalau orangnya tidak bersedia juga kita tidak bisa memaksa. Tetapi sampai detik ini memang Richard masih membutuhkan perlindungan dari LPSK, sehingga kewajiban LPSK itu memberikan perlindungan sampai kemudian Richard sudah tidak membutuhkan lagi, baik dari Richardnya sendiri maupun sudah tidak ada ancaman. Jadi mungkin tidak hanya sampai di waktu di penjara ya, di lapas misalnya, tetapi mungkin pasca di lapas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ito, nanti setelah keluar pun misalnya kembali menjadi anggota Polri aktif, mungkin di LPSK juga akan tetap melindungi. Dengan pasti kami akan berkoordinasi dengan Bapak Kapolri ini, karena yang punya kebijakan tertinggi di Polri kan Pak Kapolri ini berkaitan dengan semua hal, termasuk dalam hal ini perlindungan kepada Richard Eliezer. Baik Pak Ito, nanti ketika Eliezer sudah selesai menjalani hukuman, apakah ada perbedaan jenjang karir Eliezer dibandingkan rekan-rekannya yang lain yang tidak pernah masuk penjara begitu? Sudah pasti ya Mbak ya, itu sudah pasti, karena bagaimanapun juga bagi seorang yang memang sudah terlibat dalam satu pelanggaran kode etik ya, atau pelanggaran pidana, tentunya akan ada sanksi ya, yaitu minimal adalah demosi. Demosi itu juga tergantung berapa tahun ya nanti diputuskan. Demosi ini adalah selama kurun waktu tertentu yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk sekolah ataupun kenaikan pangkat. Tapi kembali tadi yang disampaikan oleh Bu Susi bahwa yang bersangkutan memang tetap bertekad untuk mengabdi di kepolisian, dan tentunya ini patut dihargai dan patut juga kita lindungi ya, dan pasti
pasti nanti LPSK dengan koordinasi dengan Pak Kapolri, karena masalah kasus ini kan menjadi perhatian yang luar biasa, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, tentu yang paling bertanggung jawab adalah kesatuannya atau dalam hal ini Polri ya, ataupun atasannya. Jadi saya kira mungkin kalau hak-haknya pasti berbeda ya Mbak April, karena bagaimanapun bagi anggota yang memang tidak terlibat daripada satu pelanggaran pidana ataupun kode etik, tentu berharap mendapatkan promosi yang lebih cepat ya, yang lebih mendapatkan promosi yang lebih didahulukan daripada orang yang terlibat. Baik, ya Saya kira semoga demikian, baik, Mbak. semoga kejadian yang dialami oleh Richard Eliezer ini menjadi contoh begitu untuk prajurit dari kepolisian dan juga masyarakat luas. Terima kasih Pak Ito dan juga Ibu Susila Nitya sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore.